Wah, dia ada artificial sound ya. Wah, bener-bener gokil. Waduh. Selamat pagi Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Kali ini gue lagi ada di Bridgestone Proving Ground untuk menguji 3 mobil yang ada di belakang nih. Semuanya full electric dari Nissan. Ada Nissan Ariya, ada Nissan Sakura, dan juga ada Nissan Leaf. So, daripada penasaran kira-kira gimana keseruan hari ini, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain mobilnya. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita mau cobain fitur e-pedal yang ada di Nissan Leaf nih. Nah, fitur e-pedal ini adalah salah satu fitur EV banget, alias menjadi esensial di sebuah kendaraan elektrik karena mempermudah kita tentunya untuk berkendara. Siksa lagi gas, lepas. Nah, terasa ya? Ya nah, betul. Gitu. Jadi tanpa menginjak rem ya Pak. Jadi dengan hadirnya e-pedal ini jadi lebih irit kapas rem sebenarnya Pak ya? Iya, lebih irit tenaga kaki gitu. Lebih irit tenaga kaki, benar. Pindah-pindah. Nah Sobat Setir, di jalanan yang sempit-sempit kayak gini juga pakai e-pedal ngebantu banget nih. Oh. Dipakai di dalam kota enak ya Pak? Enak sekali. Sekarang kita tes LDP, LDW. Oke. Nah, dengan kecepatan di atas 60. Saya terus ambil ini, terus Yang ini? nah, yang ini lurus saja di Ya, oke. atas kecepatan di atas 60. 160. Karena syarat untuk LDP, LDW itu di atas. Oke. Jadi mobilnya akan posisinya akan di tengah terus kalau ada fitur itu. Oh iya Ketika benar. nanti maka dia akan bunyi dan akan mengembalikan ke posisi center. Kayak misalnya kalau kita ambil gini ya. Nah, Oh ini dia ngasih warning. warning. Oke. Nah sebenarnya si lane departure warning itu kalau kita nyalain sen dia otomatis mati ya Pak? Iya, Mm-mm. karena kita mau belok kan. Betul. Jadi itu akan aktif ketika kita tidak menyalakan sen. Betul. Karena anggapannya kita jalannya lurus. Oke. Nah, Sobat Setir, sekarang kita mau cobain akselerasinya dari Nissan Leaf. Langsung aja. Wow. Wah. Dikit lagi. Iya. 100. Ya, ciri khasnya sebuah EV sih ya, Sobat Setir. Emang tentunya akselerasinya gila-gilaan gitu karena memang memiliki figur tenaga yang instan. Jadi langsung keluar semua tenaganya di awal kita nginjek gasnya gitu. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di dalam Nissan Sakura Fresh from Japan ya Mas? Ya. Fresh from Japan nih. Nah, Setir Kanan juga sebenarnya udah sempat ketemu sama Nissan Sakura di Tokyo Japan Mobility Show tahun 2023. Ambil yang kanan dulu. Oke. Misalkan 40 km per jam, no brake. No brake ya? Iya. Nah, kita coba fitur e-pedalnya nih berarti. Oke. Wah, handlingnya oke juga ya Mas? Mobil masih sangat terprediksi. Wah, sangat terprediksi. Wah, bahasa yang tepat tuh Mas. Dia single motor di depan Mas ya? Single motor depan. Dia e-pedalnya itu nggak terlalu kasar ya, bisa Iya, dibilang iya, halus banget ya. Jadi cobain bermanuver di jalanan yang bisa dibilang sempit nih Mas ya? Ya. Sebenarnya kalau yang sempit-sempit gini jagoannya di Sakura, di Ariya ya Mas? ya? Iya. Karena dia ada e-force. E-force. Tapi sebenarnya di Sakura juga oke nih Mas, karena dimensinya kan kecil ya. Masih kecil. Jadi cocok nih. Gas dan pelan ya. Terus aktifin yang warna biru propellernya. ProPilot main, oke. Oke. Lalu? Oke. Saya 60 nih, misalnya kita lagi di jalan tol. Mm-mm. Itu kan mulai mengantuk. Mulai mengantuk. Dan ada jalur tanpa depan lampu sen atau tanpa sengaja. Coba. Oke. Coba kita pindah jalur ya. Coba Di atas 60, 60 ya. ya, segini ya. Ya. Ngantuk nih. Oh,
Dia ada oke. pengereman di situ. Dia ngasih pengereman ya, Iya. benar. Kalau di Nissan Leaf, Ya. dia nggak ada pengereman tuh ya? Iya, betul. Dia ngasih getar aja, di sini dia sekali lagi. Sampai pengereman. Oke. Jadi intervensinya begitu ya, tentunya lebih safety sih mas, jadinya kan. Betul. Oke. Nah, jadi tadi kita udah sempat cobain teknologi ProPilot-nya. Kita udah cobain juga handlingnya. Sekarang kita mau mencoba akselerasinya ya mas ya? Ya. Nah, kita coba akselerasinya juga akurat nih, karena pakai Race Logic. AC kita matiin dulu. Oke, AC udah mati. 2, 1. Tuh. Terus Oke, terus Oke. di 14,88 detik. 14,88 detik. Oke. Tapi ya memang balik lagi sih, Nissan Sakura fokusnya bukan untuk akselerasi yang gila-gilaan juga, tapi untuk pemakaian dalam kotanya cukup nyaman. Dan gue ngerasain di sirkuit ini ya cukup mas. Cukup ya? Cukup. Dalam kota aja gitu. Dalam kota asik. Dan balik lagi dimensinya yang kecil, setirnya yang ringan. Wah, asik sih ini. Asik. Jadi nggak sabar nih, ayo dong Nissan. Wah, oke. Oke sobat setir, sekarang kita udah ada di dalam Nissan Ariya nih. Waduh, ini bisa dibilang salah satu EV andalannya dari Nissan, dan yang ini juga fresh from Japan. Oke, dual motor depan dan belakang, dan yang paling menarik dan pengen gue cobain adalah si teknologi e-Force-nya. Tapi sekarang kita coba handlingnya dulu, kira-kira gimana respon handlingnya. Pedalnya udah nyala, kita cobain. Tarik 40. Kalau diperhatiin pedal remnya itu dia ngerem otomatis angkat. Tuh. Oh iya, dia nginjek ya? Iya, otomatis. Menarik banget. Dan lebih smooth kan kalau Iya. Udah. Kalau lift kan ada gak gitu tuh. Kalau ini biasa. Wah, menarik banget sobat setir. Jadi kalau kita lagi pakai e-pedal terus kita lepas pedal gasnya, pedal remnya juga ikut keinjak gitu, kayak diinjak hantu. Menarik banget. Yang bikin dia jadi jauh lebih halus nih, lebih smooth. Berarti itu perpaduan antara si motor listrik yang nahan sama remnya juga main ya mas ya? Tadi pas nyoba handling zigzag di 40, enak sih sobat setir, bener-bener responsif banget. Terus ya balik lagi sih, karena dia dual motor juga kan, jadi untuk handlingnya oke banget nih. Ambil jalur kanan, speed 40. Ini dia sobat setir, e-Force. Kita coba. Seharusnya dengan e-Force ini dia jadi jauh lebih enak mas ya, ngambil belok-belokannya. Oke. Kalau ngerasain biasanya kan gaya sentrifuganya tinggi. Mungkin istilahnya nggak ngebuang gitu ya. Ya. Walaupun tetap ada tapi tinggi. Oh iya. Wah enak sih. Oke sobat setir, jadi tadi udah sempet coba di meliuk-liuk jalannya, tracknya meliuk-liuk. e-Force ngebantu banget ya, berasa banget di jalan-jalan sempit gitu dan belokan-belokan patah. Aktif dulu. Aktifin kayak cruise control adaptif Oke. aja. Setting biasa. Oke. 60 ya. Ini 80. Oke. 80. Udah lepas aja gasnya. Oke. Terus kita coba pindah jalur. Nah, Ini udah. Oke. Dia udah ini ya. Ya, nanti kalau Konteks misalkan berarti. treknya panjang dia jadi biru udah ngikutin garis. Oh, gitu. Kalau yang hijau cuman hanya ngebalikin sedikit. Oke. Kalau biru dia ngikutin marka ya berarti ya? Jadi kalau Oke. ini ProPilot 1 nyebutnya, jadi hanya sekedar lane kit aja, nggak Oke. sampai ngejaga bener-bener ngikutin jalur gitu. Oke. Kalau yang di Sakura itu ProPilot 2? Satu. Satu juga? Ini yang 2.
Oh, ini 2. Ya. Oke. Tapi warnanya jadi biru kalau udah ProPilot 2. Oh gitu, jadi pembedanya di warna dari instrumen cluster itu ya? Kalau yang hijau lepas setir, kita harus dipegang lagi, dikasih tahu sama dia harus pegang setir. Tapi kalau udah biru udah lepas aja. Dia nggak akan suruh kita pegang setir? Enggak. Oh, Bahkan wow. kalau misalkan ada lane change assist yang ini, yang ini? Yang ini nih, nah Ini? itu bisa nyalip sendiri. Oh. Kalau di depannya, di bawah kita nih, kita 120, dia 100, ya udah, dia akan nyalip secara otomatis. Yang penting depannya kosong ya. Oke. Itu berarti memang harus pakai ProPilot 2 ya? Ya. Nah, Sobat Setir, jadi di ProPilot 2 dia bisa lane change assist. Ya Mas, bener ya? Ya. Jadi dia bisa nyalip mobil di depan secara otomatis. Gokil. Jadi ngikutin dia kan itu gambarnya nyalip kan. Iya. Selama marka jalannya ini ya, marka jalannya jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi dibaca sama kamera, depannya kosong nih, bacanya oke, belakang nggak ada. Dia bisa Radar nyalip. belakangnya juga baca nih nggak ada Main mobil ya? yang nyalip. Oke. Nah, kalau mau nyoba respons, Boleh, ini bisa dinyalain Mas. tadi udah nyobain kan ya? Tadi Coba udah pedal dulu. cobain. Ya. Pindah ke sport ya. Nah, boleh? Ini ke sport. Ini AC-nya Matiin. Nah, Sobat Setir, kita mau cobain akselerasinya dari Nissan Ariya nih. ini sama kayak tadi ya. Oke. Oke. 4. Arya start. Wah, dia ada artificial sound ya. Wah, bener-bener gokil. Waduh. Oke. Berapa nih? Di bawah nih yang di sini. 5,66 detik Sobat Setir. Wow, bener-bener akselerasinya jambak. Ya, ciri khasnya EV. Tenaganya langsung ngisi semua. Gak berasa tadi udah 170 aja tuh di straight ya. Tapi kita dapat 0 ke 100 dalam waktu 5,66 detik. Ini bertiga, kalau sendiri beda lagi ya. Nah, benar Mas. Ini bertiga nih. Kalau sendiri mungkin bisa di bawah 5 kali ya, jangan-jangan. Tapi itu aja udah kencang banget, 5,66 sih. Gokil. Oke Sobat Setir, setelah kita nyobain bawa langsung Nissan Ariya, Nissan Sakura, dan Nissan Leaf, sekarang gue mau ngebahas eksterior dan interior secara singkat dari Nissan Ariya dan Nissan Sakura. Let's go. Oke Sobat Setir, ini dia gue mau ngebahas singkat masalah eksteriornya dari si Nissan Ariya. Jadi emang dia kan sebuah crossover ya. Jadi desainnya juga kalau kita lihat maco laki gitu. Dan untuk lampu-lampunya dia udah full LED juga. Terus dia pakai 4 buah proyektor dan di sini DRL-nya ke bawah buat ngebentuk si. Jadi kalau kita lihat dari depan tuh dia nge-V gitu ya. V-shape, ciri khasnya Nissan sebenarnya. Dan dia tuh nggak punya grill terbuka Sobat Setir. Jadi grillnya tertutup nih di bagian atas. Ada sih di bagian bawah, cuman grill utamanya atau grill yang besarnya tuh tertutup di sini dan berbahan plastik. Menurut gua kelihatan ganteng banget. Dan kalau kita lihat di sini, ini tuh adalah air duct ya atau ventilasi udara di bagian depan. Jadi untuk menyuplai udara ke bagian roda gitu, pendinginan. Dan dia sensor parkirnya juga banyak nih di sini. Tuh kalau kita lihat. Dan di depan sini terdapat sebuah kamera. Jadi dia ada kamera depan, ya memang mobilnya udah punya kamera 360 ya Sobat Setirnya. Jadi lengkap nih. Dan kalau kita lihat secara overall sih mukanya ganteng banget. Bener-bener ganteng banget, keren banget. Apalagi perpaduan warna antara warna si, ini bisa dibilang apa ya, gold mungkin ya, coklat-coklat emas gini, dan warna hitam bikin dia jadi lebih kontras gitu warnanya ya. Jadi warna dia goldnya ini makin pop up lagi gitu. Keren. Sekarang kita intip bagian sampingnya. Nah, bergeser ke bagian samping, langsung disambung sama velgnya nih. Velgnya desainnya ini tuh plastik nih Sobat Setir. Jadi dia kayak dop gitu ya. Jadi perpaduan 3 warna ada hitam, silver, dan abu-abu. Dibalut dengan ban Dunlop berukuran 255, 45 ring 20. Jadi ukurannya lumayan gede nih. Dan dia nggak yang futuristic, let's say berlebihan gitu ya, kayak kebanyakan EV gitu. Ini nggak, ini simple dan keren banget. Di bagian samping terdapat over fender, dan ini ada sebuah port. Nah, ini juga charging port nih Sobat Setir. Tuh. Jadi bisa melakukan pengisian dari sini maupun dari sana. Dia ada 2 buah port gitu. Over fender hitam, terus ke belakang menyambung hingga ke wheel arch belakang gitu. Nah, untuk spionnya juga dia berwarna hitam dan ada kamera 360 juga. Sebenarnya secara overall bagian sampingnya kelihatan apa ya,
slick ya bahasanya ya. Jadi dia memang terlihat aerodynamics gitu dari samping. Dan dia simpel aja, nggak terlalu banyak aksen-aksen yang berlebihan. Nah, ngebahas masalah dimensi, Nissan Ariya ini memiliki panjang di 4.555 mm, untuk tingginya di 1.665 mm, dan lebarnya sendiri di 1.850 mm. Sekarang kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, kita lihat di atas itu ada sebuah roof spoiler yang dia kebagi dua nih lubangnya. Jadi makin aerodinamis ya. Terus kalau kita lihat modelnya tuh slick gitu ya. Ke belakang tuh bener-bener melandai gitu. Kalau lo lihat side profile-nya sih cantik banget, keren banget. Dan di sini udah dapet defogger juga, ada wiper juga standar. Dan untuk lampu belakangnya, menurut gue ini desainnya keren banget, berasa futuristik banget karena dia tuh mikanya bening. Terus ada LED bar berwarna merah untuk lampu remnya. Lampu mundur dan lampu seinnya juga dia menggunakan full LED. Dan di sini nggak ada logo Nissan yang bulat, tapi ditulis Nissan gitu. Yang bikin dia lebih kelihatan berkelas lagi sih kalau menurut gua. Keren banget. Nah, terus di sini ada badge si e-Force. E-Force itu adalah teknologi dari Nissan di Nissan Ariya yang bikin dia memiliki handling yang jauh lebih baik nih sobat setir. Kalau di sini ada Ariya dan dia tentunya nggak ada knalpot ya, karena memang sebuah EV. Dan desainnya ini semacam kayak diffuser gitu yang bikin dia kelihatan jadi sporty. Nah, untuk bagian belakang sini juga terdapat kamera mundur, dan untuk pembukaan bagasinya tentunya sudah elektris ya. Dan kapasitasnya juga bisa dibilang luas banget nih sobat setir kapasitasnya. Dan di sini ada partisi buat naruh barang-barang di bagian sini biar nggak diintip dari jendela luar gitu. Wow, keren banget. Masuk ke bagian dalam, dashboardnya terlihat simple. Namun simpelnya tetap mewah nih, karena di sini kita dapat bahan kayak bludru gitu ya, atau sweat. Di bagian door trim juga, jadi di door trim, di dashboard, dan di sini ada dua buah layar besar, yang satu berfungsi untuk instrument cluster dan yang di tengah itu untuk si head unitnya. Dan tenang aja sobat setir, karena untuk melihat ke depan kita sudah mendapatkan head up display. Joknya leather, kulit, dan dia secara elektris pengaturannya gitu. Dan untuk pengaturan AC itu tombolnya dari bagian sini nih, di bahan kayunya. Jadi ini dashboardnya keren banget, dia plastik, bludru, dan bagian sini tuh ada kayu, sentuhan kayu, dan ada aksen juga berwarna bronze nih sobat setir di bagian sini gitu. Nah, konsol tengah ini kerennya bisa maju mundur secara elektris tuh. Jadi bener-bener untuk akses kita mau pindah ke samping tuh gampang banget. Nah, kalau kita mau majuin bisa kita majuin. Ini menarik sih menurut gue, ini suatu hal yang keren banget yang ada di Nissan Ariya. Nah, posisi shifternya itu berada di bagian sini. Dan kalau kita geser lagi ke bawah, di sini terdapat buttons untuk driving mode dan pengaktifan e-pedal. Dan juga ada untuk wireless chargingnya di sini. Jadi dia kalau dalam posisi mati itu nggak bisa dipencet gitu, karena dia nggak fisik. Tapi ketika dia nyala, dia akan berasa kalau kita lagi mencet ini gitu sobat setir. Ini full biru semua, interiornya mewah banget. Dan di bagian atas kita juga mendapatkan panoramik. Wah, keren. Jadi makin gak sabar nih, karena kan di event kali ini masih memperkenalkan. Jadi kita lihat aja nih sobat setir ya, kira-kira kapan Nissan Ariya akan masuk ke Indonesia. Mantap. Nah, lanjut lagi ke Nissan Sakura. Sebenarnya gue juga udah sempat ketemu di Japan Mobility Show sama Nissan Sakura ini. Kurang lebih dia juga punya si V-shape grill, ciri khasnya Nissan. Terus grill depannya juga dia plastik tertutup. Ini logo Nissannya juga udah logo Nissan baru nih sobat setir. Dan untuk lampunya dia 3 buah proyektor LED. Dan untuk di area ada di sini juga. Jadi kurang lebih sama nih, mirip sama si Nissan Ariya. Dia ukurannya kecil banget, dimensinya kecil banget, karena emang ini adalah sebuah mini, bisa dibilang kayak car juga lah ya, dari Jepang. Dan ini plug fresh from Japan. Jadi emang bener-bener JDM gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga dapat fog lamp LED juga, dan sensor parkirnya juga lengkap. Nah, kalau kita lihat nih sobat setir, di depan sini juga terdapat si kamera depannya. Ih, ganteng banget ya. Sekarang kita geser ke samping, kita intip bagian sampingnya. Nah, untuk bannya sendiri itu bannya kecil banget ukurannya. Dia menggunakan Bridgestone Ecopia. Dimensinya di 165 55 ring 15. Jadi emang sesuai banget sama dimensi si mobilnya yang kecil juga gitu. Dan untuk velgnya dia desainnya ini tuh
iketan ciri khas Jepang nih, si desain dari velgnya Sakura ini. Jadi bukan sembarang desain ya, ini ada filosofinya di baliknya gitu. Ini perpaduan antara warna abu-abu dan warna silver gitu sobat setir. Nah, bergeser terus kalau kita lihat proporsional dari bodinya, dia memang atapnya tuh tinggi karena mengingat kebanyakan desain kei car tuh gitu ya, biar bisa memaksimalkan space di bagian dalam. Nah, dia mendapatkan keyless entry dan juga ada kamera samping karena mobil ini memiliki kamera 360 sobat setir. Dan kalau kita lanjut lagi ke bagian belakang, ini senada juga dengan Nissan Ariya, jadi nggak pakai logo Nissan di bagian belakang tapi ditulis Nissan gitu ya. Dan lampunya juga sama, dia nyambung dari ujung ke ujung, mika bening di merah di bagian sini gitu. Ada tulisannya Sakura Zero Emission karena ini adalah sebuah EV. Di belakang kita buka bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri dia emang tidak terlalu besar ya sobat setir dimensinya. Tuh, segini. Ya, bisa dibilang cukup lah untuk bawa-bawa barang kayak box gini, bisa 2 di sini karena kita juga cukup keren. Nah, sobat setir, masuk ke bagian dalam dari Sakura ini, dia tuh modelnya simple banget. Kita bahas singkat aja ya, karena untuk review lengkapnya setir kanan juga udah pernah bikin, linknya ada di bagian atas. Kurang lebih karena memang speknya sama nih, sama yang ini dan yang di Jepang tuh sama. Karena ini kan emang spek CBU gitu. Interiornya dia full fabric di bagian sini dashboardnya. Terus bagian atasnya baru dia menggunakan bahan plastik. Di sini ada 2 buah layar. Ini untuk instrumen clusternya, ini untuk head unitnya. Dan bahkan sobat setir, head unitnya sendiri aja dia menggunakan bahasa Jepang nih untuk shortcutnya. Tuh. Terus juga ini shifter elektriknya dari Nissan. Dan dia manisnya di bagian AC ini kalau posisi mati maka akan gelap, jadi nggak ada display apapun gitu, yang bikin dia jadi jauh lebih kelihatan simple, keren banget. Nah, untuk kursinya sendiri, joknya di bagian tengah ini tuh modelnya bench seat gini ya sobat setir, jadi akses buat pindah-pindah juga gampang. Ini tuh sebenarnya udah menjadi ciri khasnya sebuah EV lah ya, kebanyakan emang kayak gini semua gitu. Dan di bagian tengah sini sebenarnya kita dapat bukan separator juga sih, tapi ya pada akhirnya menjadi pemisah antara driver dan penumpang di tengah sini. Kalau enggak ya sebenarnya ini kita bisa nyebrang-nyebrangan gitu, karena memang dimensinya juga yang tidak terlalu lebar dari mobil ini gitu sobat setir. Kemudian untuk setirnya, dia bahannya leather ya, kulit, dan tidak terlalu besar juga ukurannya, sesuai dengan dimensi dari mobilnya gitu. Ini juga udah ada buttons di kanan dan di kiri, dan ini sudah support ProPilot gitu sobat setir. Aduh, jadi makin naksir ya. Dan di sini juga ada aksen-aksen berwarna bronze. Nah, joknya sendiri fabric berwarna putih nih. Dia perpaduan sih antara fabric dan bahan semi leather gini sobat setir. Ih, asik banget ya. Semoga Nissan Sakura ini masuk ke Indonesia dengan harga yang pas, maka menurut gua akan menjadi pemain yang harus dikhawatirkan oleh pemain-pemain lain gitu kalau sampai masuk ke Indonesia dan dijual, karena ini benar-benar oke banget sih, dari build quality-nya juga jauh. Mantap. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir, nah kita udah sampai penghujung video nih. Jadi tadi kita udah sempat cobain juga Nissan Ariya dengan teknologi e-Force-nya. Belok-belok, handling di jalanan yang sempit berasa jauh, enak banget. Bener-bener berpengaruh teknologi dari e-Force itu sendiri. Kemudian juga kita udah sempat cobain Nissan Sakura, si EV mungil asal Jepang dari Nissan yang bisa dibilang menarik banget ya, akan menggegerkan market EV Indonesia nih kalau emang beneran sampai masuk ke Indonesia gitu sobat setir. Dan juga kita juga udah nyobain si Nissan Leaf, salah satu EV pertama, full EV pertama dari Nissan yang dijual di Indonesia. Jadi konklusi dari hari ini, terima kasih banyak banget kepada Nissan yang udah mengundang setir kanan untuk cobain langsung 3 line up EV-nya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Mas Aris mau lihat dulu. Taruh sini dulu deh.